Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Nicholas Kurniawan. Hari ini saya dikenal sebagai seorang eksportir dan importir ikan hias di Venus Aquatic gitu. Jadi ya nama saya Nicholas Kurniawan, usia 27 tahun. Salam kenal. Jadi kita perusahaan eksportir dan importir ikan hias di Indonesia. Kita berdiri sejak tahun 2010. Ya udah cukup lama, kita udah menangin beberapa penghargaan juga, salah satunya Wirausaha Muda Mandiri tahun 2013. Waktu itu ya jadi dapat satu foto kenangan yang luar biasa lah waktu dapat foto sama Pak SBY langsung yang serahin hadiahnya. Jadi Pak SBY waktu masih jadi Presiden Indonesia. Jadi kenapa ikan hias? Waktu itu sebenarnya saya udah mikir, saya tuh cita-citanya saya pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang yang bermanfaat, pengen jadi orang yang berdampak. Jadi kalau saya pikir kalau mau jadi orang-orang yang seperti yang saya sebutkan ini, kan saya harus minimal ya jadi nomor 1 di bidangnya. Kalau nggak nomor 1 ya nomor 2 lah di bidangnya. Saya bisa di bidang apa gitu, jadi nomor 1 atau nomor 2. Saya mikir sebagai orang Indonesia, apa ya yang bisa saya kerjakan. Saya pikir kalau main di bidang teknologi, teknologi sama teman-teman saya yang kuliah di Amerika aja, teknologi di sana itu katanya mereka sih itu 20-50 tahun lebih maju daripada teknologi di sini. Terus kalau misalnya mau jadi artis, waduh realistis aja, pasti susah banget. Mau jadi penyanyi nggak berbakat. Dulu saya suka olahraga, sepak bola, mau jadi yang terbaik di bidangnya juga kayaknya susah. Jadi kan saya mikir kalau mau jadi nomor 1 atau nomor 2 di Indonesia bahkan di dunia gitu, yang bisa saya kerjakan apa? Nah, saya caranya itu saya lihat ternyata orang-orang terkaya di Indonesia itu kayaknya kebanyakan tuh dari sumber daya alam. Makanya saya pikir, oke, saya harus cari bisnis yang berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, dan dari situ saya pelajarin bahwa Indonesia itu luar biasa kaya. Bukan cuma di atas gunung, di bawah tanah, tapi juga di lautan. Dan bukan cuma di lautan, ternyata sungai-sungai di Indonesia ini juga luar biasa kaya. Dan ini yang orang banyak gak tahu. Jadi sungai Indonesia tuh tersimpan banyak potensi. Bukan cuma ada emasnya di sungai Indonesia, tapi ada ikan hias yang harganya bahkan bisa lebih dari emas. Gitu. Dan itu yang saya coba maksimalkan. Dan jangan salah, waktu saya pertama kali bisnis ikan hias itu nggak ada orang yang lirik bisnis ikan hias ini. Waktu ikan hias masih dianggap sampah. Jadi karena dianggap sampah, orang-orang tuh nggak ada yang menjaga lingkungan sungai. Jadi orang masih ya udahlah dibuat perkebunan, kebunnya mengotori sungai, mereka nggak peduli. Atau dibuat nambang emas pakai merkuri atau bahan-bahan berbahaya lainnya, orang nggak peduli juga. Karena apa? Waktu itu ikan hias itu nggak ada harganya. Tapi saya masuk ke industri ikan hias, saya promosi ikan hias, saya angkat ikan hias, akhirnya harga ikan hias ini naik dan semakin populer. Salah satu ikan yang saya populerkan waktu itu ini ikan tiger fish ini atau ikan ringau. Di Kalimantan bilangnya ikan ringau, di Sumatera bilangnya ikan ringo. Tadinya ini harga nggak ada gitu, cuma 500 perak, 1000 perak, 2000 perak, dikiloin jadi ikan asin. Nah, sejak Venus Aquatic masuk, kita promosi gencar-gencaran, banyak orang juga yang jadi ikutan jualan, banyak orang yang jadi ikutan beli ikan ini, harganya jadi puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Bahkan ada yang klien genetik sampai miliar gitu harganya. Nah, itu dampaknya apa? Orang-orang tanpa disuruh udah jaga sendiri lingkungannya, lingkungan sungai, karena kan di situ ada harta karun gitu. Jadi ya itulah kenapa saya berbisnis ikan hias, karena buat saya bisnis yang orang lain bilang itu bisnis yang bagus, kalau ada orang kucuk-kucuk datang saya ada bisnis bagus nih. Nah, kalau menurut saya bisnis yang orang lain udah bilang bagus tuh udah bukan bisnis yang bagus lagi. Tapi bisnis yang orang lain nggak lirik itu bagus, nah dan kita bisa ketemuin potensi di dalamnya, nah itu baru bisnis yang bagus gitu. Ya seperti Pak Ciputra bilang lah, seorang pengusaha sejati kalau mau sukses itu seseorang yang mau sukses itu harus bisa melihat dan mengubah sampah itu jadi emas. Nah itu yang kurang lebih saya lakukan pada ikan hias waktu itu. Dulu kagak ada yang lirik, hari ini malah jadi salah satu bisnis yang survive dan malah menanjak, meningkat di masa sulit seperti sekarang ini, gitu sih.
Oke, jadi saya itu sebenarnya bisa kuliah pun dari bisnis gitu. Saya udah hitung-hitung kalau saya kerja sama orang apa segala macam kan ya hasilnya itu nggak mungkin cukup lah gitu. Jadi saya emang dari kuliah aja itu karena hasil dari bisnis ikan hias. Terus juga kalau kenapa gak jadi karyawan itu sebenarnya lebih ke panggilan hidup sih sama karakter gitu. Saya sempat juga magang di ya kan tugas kuliah sempat harus magang di perusahaan. Nah itu bukan saya aja, bukan karakter saya. Dan nggak semua orang harus jadi pengusaha kalau menurut saya. Semua orang punya panggilan masing-masing gitu. Jadi ya itulah tergantung panggilannya. Kalau saya suka bisnis, terutama bisnis ikan hias. Saya nggak berasa kerja sama sekali, bener-bener ini passion saya. Kalau orang bilang ya orang yang paling bahagia itu yang dibayar dari hobinya, nah ini ya kurang lebih itulah. Saya dari hobi saya dan itu menghasilkan buat saya, dan saya sendiri juga udah coba berbagai macam bisnis dari saya umur 7 tahun dan baru bisnis ikan hias ini sih yang benar-benar menghasilkan gitu. Jadi dari 10 tahun lalu saya kelas 3 SMA ya bisnis ikan hias ini sih yang menghasilkan, dan dari sejak saya bisnis ikan hias sampai hari ini saya usia 27 tahun juga sebenarnya saya udah coba-coba sambil bisnis ikan hias sambil coba-coba bisnis lain juga. Cuma semuanya gak berjalan baik gitu. Yang paling bagus, yang paling menghasilkan ya tetap ikan hias itu. Waktu saya pertama kali jalan bisnis juga yang saya pikirin pertama kali nama gitu. Namanya apa ya yang bagus, yang punya arti bagus, karena nama ini kan doa. Jadi dan saya kepikiran aja tuh suka banget nama Venus. Jadi Venus itu berasal dari nama planet Venus. Planet Venus itu kan bukan yang paling besar, tapi dia yang paling bersinar. Jadi itu juga harapan saya gitu. Jadi makanya dari itu saya tulis logonya Venus Aquatic. We are not the biggest, but always brighter than any other stars. Jadi kita bukan yang paling besar, tapi kita yang paling bersinar seperti planet Venus. Jadi kita bukan lah, jelas bukan ya perusahaan ikan hias yang terbesar, kita bukan. Tapi kita pengen jadi yang paling bersinar. Paling bersinar maksudnya paling berintegritas, paling bisa diandalkan, paling dipercaya, paling nguntungin customer. Karena banyak perusahaan yang besar, tapi orang tuh nggak seneng sama perusahaan itu karena mungkin ya pelayanannya kurang baik dan sebagainya. Nah itu yang kita pengen lakukan. Kita nggak perlu jadi yang paling besar, tapi kita jadi yang paling menyenangkan buat customer gitu. Kita mastiin semua customer kita itu untung, kita pastiin semua yang beli ikan dari Venus Aquatic tuh seneng lah, happy, kayak gitu sih kurang lebih. Kesulitan itu bagian dari pengusaha gitu. Jadi ibaratnya tuh jangan jadi pelaut kalau takut gelombang, takut ombak. Nah, pengusaha kesulitan itu pasti ada. Tapi setiap kesulitan itu ya itu buat kita jadi semakin kuat, dan tantangan itu jangan dianggap masalah. Tapi seringkali itu apa ya? Seperti kata pepatah, your rejection is your direction. Penolakan kamu itu arahnya kamu. Nah, itu juga seringkali tuh masalah itu ada bukan buat melemahkan kita, tapi justru mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik, dan itu yang seringkali saya alamin gitu. Jadi dari masalah-masalah satu ke masalah lainnya itu ya itu bisa ngancurin kita sih. Tapi jangan sampai itu masalah-masalah itu sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam seringkali itu batu pijakan kita buat lebih berhasil. Jadi kalau mau jadi pengusaha yang sukses itu jangan pernah ya kayak petinju datang ke ring bilang saya nggak mau dipukul ya. Nah tapi kita berdoa sama Tuhan seperti petinju yang berdoa sama Tuhan sebelum naik ke ring. Ya Tuhan, semoga saya kalau dipukul jangan sampai jatuh. Saya kalau dipukul saya bisa pukul balik. Saya bisa memenangkan pertandingan ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih gitu sih. Jadi pengusaha hadapin masalah itu udah biasa, tapi kita harus selalu kuat, tambah kuat, makin kuat, dan itu dijadikan ya arah buat kita bisa semakin berhasil lah. Gitu sih. Banyak banget tantangannya kalau diceritain tuh berjam-jam, bahkan sampai hari ini tuh banyak banget. Tapi kalau saya lompat ke depan, lihat ke belakang, semua masalah yang saya hadapin itu malah bawa saya ke level yang lebih tinggi terus. Jadi jangan pernah patah semangat kalau ngadapin masalah. Jadi yang paling sulit itu satu itu
kepercayaan ya. Jadi itu kepercayaan itu yang paling sulit. Jadi pertama kali kita mau mulai bisnis itu gak bisa langsung berhasil itu karena ya sulit dipercaya orang. Apalagi kita kan pertamanya bisnis internasional, kita ekspor. Jadi kita ya gak usah ekspor lah. Dagang kecil-kecilan di Indonesia juga zaman internet kan perlu banget kan nama baik, reputasi itu perlu. Nah makanya sampai hari ini yang saya jaga betul tuh nama baik. Jadi kalau yang namanya uang itu bisa dicari, tapi nama baik itu sekali kita cacat itu udah gak bisa diperbaikin lagi, bakal susah banget. Makanya itu kalau ada komplain customer, kalau sampai ada masalah, itu 100% pasti kita tanggung jawab. Karena itu yang jadi masalah terbesar dalam mulai bisnis, dan bisnis hancur pun kalau nama baik itu hilang. Jadi paling susah dalam membangun bisnis pertama ya integritas itu. Kita punya gak integritasnya? Jadi katakanlah ya, dari ujung ke ujung itu ikan saya semua hilang, harta saya semua habis. Tapi selama saya punya nama baik, selama saya masih punya reputasi yang bagus, dalam waktu singkat saya bisa naik lagi. Tapi orang yang udah sesukses apapun lah, tapi dia kagak jaga reputasinya, gak jaga nama baiknya, gak jaga integritasnya, dalam waktu singkat tuh pasti jatuh. Apalagi di zaman internet sekarang yang informasi tuh cepet banget. Itu saya udah lihat banyak banget orang yang kelihatannya besar, kelihatannya sukses, kelihatannya berhasil, tapi karena 1-2 masalah langsung terjun bebas. Nah itulah makanya nama baik, reputasi itu penting banget dijaga. Dalam memulai, apalagi mempertahankan, itu paling harus ya jadi prioritas sih dari setiap pengusaha. Jadi kita dari Sumatera sampai Papua kita ada supplier. Jadi saya keliling itu seluruh Indonesia itu buat dapetin ikan hias gitu. Jadi saya keliling bergaul sama nelayan, saya sampai tidur di danau, tidur di sungai. Dan ini udah proses panjang gitu, udah dalam 10 tahun terakhir saya lakukan. Juga kita pergi ke luar negeri, dapetin supplier, kita pergi ke pameran-pameran kayak kalau di Eropa itu ada pameran yang terkenal namanya Interzoo. Saya selalu pergi ke sana, ngobrol-ngobrol, interaksikan sama supplier, sama customer. Saya juga pergi ke China sebagai market ikan hias terbesar di dunia itu ya di Cina gitu. Terus saya pergi ke Thailand yang merupakan ya kalau orang mau belajar tentang ikan hias ya nomor 1 di Thailand lah. Mereka ternaknya jago-jago. Dan orang Indonesia sebenarnya juga hebat-hebat dalam bidang beternak ya. Terutama di bidang ikan hias ini orang Indonesia tuh punya bakat alam gitu. Jadi kalau di bidang teknologi mungkin Indonesia masih agak tertinggal dibanding orang-orang di negara lain. Tapi kalau di bidang ternak-ternakan, agribisnis, agriculture, bertani itu mungkin udah mendarah daging di DNA-nya orang Indonesia. Jadi banyak yang orang gak sekolah pun mereka jago ternak ikan. Nah itu apa potensi Indonesia sih. Kalau pertama kali itu kan harus kebanyakan itu kita kan ke luar negeri ketemu sama saya udah ke Singapura tuh dari usia 17 tahun. Saya umur 17 tahun masih SMA, saya udah terbang sendiri ke Singapura, keliling ke toko-toko. Waktu itu Singapura ada Pasir Ris itu pusat ikan hias, ada daerah Lim Chu Kang itu pusat ikan hias. Jadi pertama kali itu saya mau jadi eksportir ikan hias tuh saya terbang sendiri ke lapangan, terjun ke lapangan. Kenapa? Ke Singapura, 1 dekat, 2 murah. Waktu Lion Air PP 900.000 ke Singapura. Terus juga waktu itu ya, hari ini udah enggak. Tapi waktu itu Singapura itu eksportir ikan hias nomor 1 di dunia. Negara yang sekecil itu bisa jadi eksportir ikan hias nomor 1 dunia. Jadi saya terbang ke sana, saya ke pusat-pusat ikan hias, saya nawarin ikan hias saya ke sana. Ya udah dari situ saya yakinin. Ya itu sih lebih ke personality kita sih, gimana kita bisa yakinin bahwa kita ini jujur, kita ini tulus, dan sekalinya kita dapat kepercayaan, jangan pernah sampai mengecewakan. Itu kalau ke luar negeri. Terus juga kalau pertama kali saya buat website, itu udah saya investasi yang luar biasa gitu. Pertama di website, terus di sosial media, waktu itu belum ada sosial media, baru Facebook. Tapi itu saya udah coba itu. Waktu juga ada Alibaba, jadi saya buat akun yang sebaik-baiknya, buat website yang sebagus-bagusnya juga. Ya
itu juga dari segi infrastruktur ya. Jadi dibuat yang sebaik-baiknya semua lah, agar orang lihat kan, oh yakin, gitu, orang percaya. Terus juga tempat kita susun yang rapi, ya kayak gitu sih buat dapetin kepercayaan customer. Dan tapi yang paling penting juga bukan cuma tempat yang besar, ngomong yang manis, tapi ketika kita dapat kepercayaan, jangan sampai mengecewakan. Dan itu kan nyebar, oh ya transaksi sama si Nicholas aman, supplier banyak loh, supplier gak dibayar orang itu banyak. Jadi yang nelayan, supplier ikan gak dibayar orang banyak, tapi kan kita pastiin, oh ya beli sama kita pembayaran lancar, malah kita selalu kasih cash pembayarannya. Malah saya yang sering ditipu sama supplier, tapi gak apa-apa, mereka tipu saya juga, nggak ada orang yang kaya dari nipu kok. Sedangkan saya yang banyak ditipu juga lebih beruntung gitu, jalannya lebih lancar. Jadi ya itulah, buat dapetin kepercayaan itu sulit, tapi makanya itu begitu kita ada kepercayaan dari orang, jaga itu sebaik mungkin. Dan ini pasti ya nyebar lah. Kita berbuat baik atau berbuat benar, kita jaga kepercayaan 100 orang, belum tentu satu orang balik dan merekomendasikan kita ke orang lain. Tapi kalau kita satu kali aja kita cacat, kita buat curang, itu langsung trending topik kemana-mana. Ya itu sih, kita jaga, nanti orang juga nilai sendiri kok, orang lihat sendiri. Dan dari situ sih, dan yang penting ya konsisten. Saya 10 tahun terakhir, saya gak ke kanan, gak ke kiri, saya fokus di bisnis ini. Ya, dari situ ya, kepercayaan orang datang sih. Jadi waktu itu, orang banyak tuh kan tebaran meme di internet. Katanya 2021 will be cancelled due to COVID-19. Orang pada segitu takutnya, segitu bencinya sama 2020 ini gitu. Sampai katanya tahun depan 2020 jilid 2 apa sampai bercanda-bercanda gitu. Tapi kalau menurut saya tuh yang namanya bisnis itu nggak tergantung pada market, nggak tergantung pada pasar, nggak tergantung pada keadaan dunia. Jadi berkat kita, satu, bergantung dari Tuhan, dua, kerja keras kita. Jadi seringkali yang lesu itu bukan pasarnya, tapi kitanya yang lesu. Dari situ makanya jangan sering-sering dengar berita yang bilangnya ekonomi lesu, ekonomi lesu. Kalau saya dengar orang bilang ekonomi lesu ya pasti saya matiin TV-nya. Makanya kita percaya selalu bisnis itu bagus, prospek itu ada. Dan bisnis ikan hias sendiri itu sebenarnya salah satu bisnis yang cukup diuntungkan. Dengan adanya work from home, dengan adanya pandemi, orang bosen di rumah, mereka jadi mulai hobi baru. Atau banyak juga yang CLBK, gitu, yang waktu masih kecil udah piara ikan hias, hobi ikan hias, tapi selama ini sibuk, nggak bisa piara ikan, sejak work from home baru piara ikan lagi, gitu, banyak yang CLBK. Tapi walaupun ikan hias diuntungkan, tapi kalau kita diem-diem aja, kalau mindset kita salah, kita juga gak mungkin bisa dapat peluang itu. Nah, kuncinya ya satu, kita kerja keras, kita pikiran positif, jauhin orang-orang yang ngomongnya negatif mulu. Ya, kita tapi juga harus inovatif. Nah, inovatif ini yang paling penting lah. Jadi banyak ikan pun, ikan hias banyak yang tadinya tren, lama-lama nggak tren lagi. Itu banyak sekali ikan hias yang sesaat doang. Tapi coba lihat contohnya yang paling gampang, ikan cupang. Dari tahun 70-an orang udah piara dan udah ternak ikan cupang, udah beli ikan cupang. Tapi sampai hari ini masih tren terus. Kenapa? Bukan cuma cara promosi dan cara marketing yang baru. Cara marketingnya ada pakai live Instagram, pas segala macam. Sekarang orang cupang tuh unik-unik semua. Cara marketingnya keren-keren dan niat banget. Tapi selain itu juga ikan cupang itu jenisnya baru terus, diciptain jenis baru terus. Jadi apa, reinvention ya gitu, ya terus gitulah, reinvented. Dan makanya itu ya bisa maju terus. Jadi kita ya jangan kebanyakan mikir bisnis lesu lah. Selalu kalau bisnis lesu, tanya ke dalam diri sendiri, salahinnya tuh diri sendiri. Kita udah inovasi belum? Kita udah kerja lebih keras belum? Jadi bisnis apapun juga, kalau menurut saya sih selalu ada peluangnya dan selalu ada celahnya. Tapi kecuali yang udah bener-bener ketinggalan zaman ya, jangan takut juga buat ngebuang yang udah kusut buat ya buka lembaran bisnis yang baru gitu. Kayak gitu sih.
Jadi kalau yang namanya bisnis, supplier yang aneh-aneh, buyer yang aneh-aneh itu banyak banget gitu. Jadi kalau contohnya buyer ya, yang paling aneh atau paling masalah yang baru-baru ini gitu, dia belanja banyak, kirim bukti transferan, tapi ternyata bukti transfernya bodong, cuma editan doang. Nah itu baru terjadi juga kayak gitu. Dan itu kalau yang kayak gitu ya solusinya ya panggil polisi aja, lapor polisi. Ya terus ada juga yang misalnya utang, kan kadang bisnis itu kan nggak bisa kita hindarin ada customer yang minta utang, tapi kalau yang pembayarannya lancar, pas dia minta utang ya kan serba salah juga. Kadang harus kita kasih utang biar bisnisnya itu bisa berkembang lebih cepat. Tapi yang jadi masalah itu kadang orang sering kali gak amanah gitu kalau dikasih utang. Nah itu kalau dari pengalaman saya, jangan digalakin. Kalau digalakin itu malah kabur gitu kan. Ada meme-nya juga katanya, ya itu yang pas kapal perang Cina itu datang ke Indonesia, dia pikir kan orang Indonesia takut sama Cina karena utangnya Indonesia tuh banyak. Tapi dia lupa orang Indonesia kalau punya utang lebih galak. Nah itu jangan digalakin, malah lebih galak malah gak terbayar. Ya tips dari saya sih iming-imingin aja, kita punya barang bagus nih, kalau kamu murah lagi, kalau kamu bayar bon lama, nanti kita kasih yang baru. Kalau udah bayar, ya mau ambil lagi ya cash, kontan. Kalau nggak kontan nggak lagi. Gitu. Kalau dari pengalaman saya yang kayak gitu, kesempatan terbayarnya itu ya lebih besar lah. Nah itu di luar negeri juga banyak yang aneh-aneh gitu. Banyak lah orang. Jadi jangan orang Indonesia itu kayak saya mau belanja ikan dari Kalimantan. Ada juga orang Malaysia mau belanja ikan juga, sama-sama nih dari Danau Sentarum. Tapi orang Indonesia tuh gampang terbuai sama misalnya orang yang ngomongnya pelo-pelo gitu. Pelo-pelo logat-logat Malaysia tuh mereka tuh bangga, seneng gitu jual ke orang asing. Apalagi kalau datang bule, nggak tahu aja bule ada juga yang nggak berduit kan. Nah itu mereka bangga, jadi mereka gampang dikelecehin gitu. Jadi banyak juga saya dapat pengalaman mau transfer, ternyata nggak transfer. Nah jadi yang namanya bisnis tuh bener-bener kagak ada teorinya, nggak ada matematikanya, tapi kita harus betul-betul ya andalin insting gitu, intuisi gitu. Kita juga banyak-banyak berdoa gitu supaya kita dijauhin dari pembeli-pembeli yang jahat gitu. Kita harus banyak-banyak berdoa juga supaya jalan kita selalu lurus, selalu ketemu customer yang baik-baik aja. Dan itu kadang tuh insting dan hati nurani itu benar-benar harus dipakai. Kita walaupun ini udah 10 kali bener nih transaksinya, ada satu kali kalau hati kita gak feeling mending jangan dilanjutin, karena itu sering kali bener gitu kalau dari pengalaman saya gitu. Dan sekarang karena udah saking, tapi juga jangan takut gagal, jangan takut ditipu, karena itu yang ngebentuk insting kita. Insting saya tajam sekarang. Kenapa ya? Karena udah sering ditipu, udah sering gagal. Jadi saya udah tahu, oh ini kayaknya gak bener. Itu gak turun tiba-tiba ada sixth sense atau apa enggak, itu semua dari pengalaman. Intinya jangan takut gagal, jangan takut coba, jangan takut kerja keras. Kita ya pasti orang yang benar, orang yang lurus, pasti ada aja jalannya. Orang lain boleh nipu kita tapi mereka gak bakal berhasil. Mereka yang nipu kita malah itu jadi pahala dan berkat buat kita ke depannya. Gitu sih yang bisa saya kasih masukan gitu. Orang jahat di luar sana banyak, tapi jangan sampai itu menciutkan nyali kita dalam berbisnis. Pokoknya maju terus, semangat terus. Yang penting kalau salah, belajar, gagal, jatuh, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Gitu. Terus katakan dalam hati, let me try one more time sampai berhasil. Jadi cara promosinya itu sebenarnya gampang aja. Kita bangun platform media sosial. Kalau sekarang kayak bisa cari di YouTube kita @venusaquatics gitu. Ada channel YouTube kita, itu subscribe ya. Itu kita edukasi tentang ikan hias. Jadi sama seperti gimana caranya menjual gitar lebih banyak. Kan bukan cuma kita bagaimana nawarin ikan ke orang-orang yang udah jago main gitar, tapi kan bagaimana kita memperkenalkan kerennya main gitar itu ke orang yang belum main gitar. Jadi kita perluas pasar ikan hias ini. Jadi dengan ya itu edukasi, promosi lewat YouTube kita, terus juga di Instagram juga kita ada @venusaquatics, @venusaquatics catalog, bahkan ada lagi yang khusus ikan cupang gitu, Venus Beta Gallery.
ya itulah, Instagram juga harus dimaksimalkan, terus Facebook juga ada, Facebook page kita Venus Aquatics, terus kita juga bikin grup-grup Facebook banyak gitu. Jadi kalau disimpulkan itu caranya marketing, cara kita marketing yang teman-teman bisa belajar juga. Kita harus pertama ya kita buat satu platform buat mengedukasi pasar, buat mempromosikan dagangan kita, tapi jangan sampai cuma orang tuh banyak yang berhentinya di sini gitu. Orang udah tahu, orang udah kenal, terus so what gitu. Apalagi kelanjutannya. Nah kalau yang saya lakukan, saya kumpulkan itu orang-orang tersebut ke satu wadah yang lebih spesifik. Contohnya orang suruh follow, suruh subscribe. Jadi kan mereka tergabung dalam komunitas kita. Dari situ saya arahin lagi ke yang lebih spesifik lagi gitu. Misalnya kita punya WhatsApp group juga khusus reseller, khusus customer, dan di situ kita jaga betul relasi dengan mereka. Jadi kuncinya itu sih, itu kalau cara marketing. Tapi cara marketing yang lebih tinggi, yang di atas itu lagi, itu ya kita harus berpikir bagaimana setiap customer yang percaya sama kita, yang udah belanja ikan sama kita, itu harus untung. Kalau sampai rugi ya kita tanggung jawab, kita ada bantu mereka juga, pokoknya customer satisfaction itu harus sampai 100%. Kecuali yang orang nggak tahu diri banget, ada loh bayar yang sampai nggak tahu diri banget, ya ini udah di cut loss saya bayar seperti itu. Tapi kalau selama bayar yang wajar-wajar itu harus mereka puas 100%. Akhirnya mereka kan balik lagi. Kenapa? Biaya untuk mendapatkan customer baru itu jauh lebih mahal daripada mempertahankan, menjaga customer lama. Gitu sih. Jadi setiap customer kita itu kita jaga betul-betul, kita rawat betul-betul. Bisnis sama pacaran yang mirip-mirip juga, harus dikasih perhatian, harus dikasih hadiah dan sebagainya agar ya customer tersebut bisa loyal sama kita. Kayak gitu sih, marketing ya nggak jauh beda, bisa lihat aja langsung sosial media kita. Nah itu udah cara paling bener lah buat belajar tentang marketing. Jadi kalau kita kan eksportir, jadi eksportir itu ya pasar kita yang terbesar dari luar negeri. Kalau spesifik negara yang mana itu lebih ke China gitu. Jadi kalau di Cina, kita pergi ke Cina, hampir setiap rumah, hampir setiap toko-toko itu pasti ada akuariumnya gitu. Jadi orang Cina, orang Chinese itu suka sekali dengan ikan hias karena mereka percaya namanya ikan hias itu bawa rezeki, bagus buat feng shui dan sebagainya. Jadi bahkan dalam bahasa Mandarin itu ikan dan rezeki itu mirip gitu. Kalau ikan itu yi, reta yi itu ornamental fish. Kalau abundance atau kekayaan, kelimpahan itu feng yi gitu, sama-sama yi-nya itu. Jadi orang Chinese itu percaya bahwa ikan hias itu datangin hoki, datangin keberuntungan. Jadi orang di Cina itu sangat suka beli ikan hias. Bahkan di seluruh dunia, kayak saya aja ekspor banyak ke Amerika, yang beli juga orang Chinese. Di Eropa juga orang Chinese. Dan dari situ baru tuh menyebar gitu. Baru yang lain ikut-ikutan. Baru yang lain, ih bagus juga ya. Gitu. Jadi customer terbesar sih China, Singapura, Jepang, Korea, Amerika, kayak gitu sih. Jadi ikan hias itu bukan sekedar piaraan, tapi kebudayaan, terus juga nyangkut feng shui, katanya keseimbangan. Terus juga di mall-mall itu banyak dikasih akuarium, itu karena pemiliknya itu percaya feng shui. Contohnya yang saya dengar ya, ini kata yang saya dengar, di Plaza Indonesia tuh ada toko aquascape dulu, itu karena buat ngelengkapin feng shui. Atau di Pondok Indah Mall ada toko akuarium di bawah, itu katanya juga dikasih tempat di sana katanya karena bagus buat feng shui dan sebagainya. Terus kalau harapannya, jadi kalau harapan 4-5 tahun ke depan ya kita pengen lebih memantapkan posisi kita lagi sebagai seorang eksportir dan importir ikan hias gitu. Kita pengen bukan jadi yang terbesar, tapi kita pengen jadi yang paling bersinar. Sungguh-sungguh jadi yang paling bersinar, yang paling bisa membahagiakan customer kita, paling kasih kepuasan. Ya pokoknya kita sebenarnya pengen buat masterpiece sih. Jadi pengen banget saya buat sebuah masterpiece kita di ikan hias ini. Jadi kita pengen dari bisnis kita ini berdampak positif untuk banyak orang, juga nama kita dikenal baik seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dan dengan cara apa? Satu ya kita kasih pelayanan baik, kita punya variasi ikan yang bagus, harga kita juga nggak nyekek gitu.
Orang beli ikan sama kita pokoknya seneng gitu. Orang juga beli, pedagang-pedagang beli ikan sama kita juga happy karena bisa untung. Dan kita juga sebentar lagi kita buka toko di Jalan Raya Serpong, itu di jalan utama Kota Tangerang. Itu ya itu satu kebahagiaan sih, kita pengen kasih dampak sih, pengen kasih dampak positif buat masyarakat. Contohnya orang yang tadinya misalnya belum mampu beli ikan, lihat ke sana dulu, jadi mereka termotivasi. Orang yang tadinya belum suka ikan, lihat ke sana, jadi suka ikan. Kita buat galeri sih, kita buat galeri. Ya itu sih sebenarnya cikal bakal dari ke depan kita bukan cuma pengen punya peternakan yang besar, tapi ke depan saya pengen Indonesia tuh punya seperti river safari di Singapura. Jadi seperti taman safari tapi khusus ikan-ikan hias air tawar. Nah itu tujuannya itu ya buat mengangkat dan mempromosikan ikan-ikan hias ke seluruh masyarakat Indonesia. Akhirnya ya komunitas dan industri ikan hias ini bisa semakin maju dan semakin maju semakin naik. Tapi bagaimana caranya industri ikan hias semakin naik dan kita semakin mengapung gitu, nama kita semakin berkibar, nama Venus ini. Dan ya pengen lah jadi legenda di industri ikan hias Indonesia bahkan dunia. Gitu sih harapannya. Jadi kalau pesan saya, ada satu pelajaran ekonomi yang kita semua pelajarin waktu dari SD, SMP, SMA, sampai bahkan saya kuliah marketing, kuliah ekonomi, kuliah bisnis. Ada satu pelajaran ya, yang menurut saya itu salah. Kurikulum di Indonesia ngajarinnya tuh agak salah, dan ini harus segera direvisi. Apa itu yang salah? Jadi orang Indonesia semua percaya, karena diajarinnya begitu, bisnis adalah kegiatan dengan modal sekecil-kecilnya, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu definisi ekonomi menurut buku pelajaran Indonesia. Dari SD sampai kuliah sama. Tapi kalau bayangin aja kalau saya misalnya mau jual barang ke Mas gitu, ke Abang, mau gak beli ikan dari saya kalau tahu gitu, saya cari yang modal sekecil-kecilnya pengen untung sebanyak-banyaknya. Siapa yang mau kan beli dari orang yang seperti itu? Jadi harus direvisi. Revisinya gimana? Dengan modal yang sewajar-wajar ya, bukan yang semurah-murahnya atau bukan yang kecilnya. Dengan modal yang sewajar-wajarnya itu, kita memberikan value. Jadi bukan untung ya, value yang sebesar-besarnya untuk customer. Value itu seperti apa? Ya orang kalau beli ikan kita ya semakin puas, semakin bahagia, banyak untungnya, banyak bonusnya, banyak after sale service-nya. Itu semua yang terbaik gitu. Jadi bukan untung yang sebanyak-banyaknya, tapi kita kasih value, manfaat, dan nilai positif yang sebesar-besarnya untuk customer kita. Kalau kita bisa pegang itu bukan kita lagi yang cari customer, semua customer yang cari kita. Betul nggak? Akhirnya ya bisnis kita berkembang dengan cepat. Tapi kalau kita cuma cari untung yang sebesar-besarnya, dan saya udah lihat banyak sekali lah bisnis perusahaan yang modalnya kecil, cari untung selangit, mungkin ya dalam waktu singkat itu mereka bisa dapat untung yang banyak, bisa kelihatan sukses sesaat, tapi karena fondasinya itu kopong. Begitu ada badai datang, ketika ada perubahan datang, runtuh semua. Tapi beda dengan bisnis yang kasih value yang sebesar-besarnya kepada customer. Biar diterpa badai seperti apa, biar kata di black campaign sama orang, biar kata dijelek-jelekin sama kompetitor, tapi kalau kita fondasinya itu kuat, customer kita semua puas, itu mau diapain juga gak bakal goyang. Dalam berbisnis itu jangan cuma mikirin perut sendiri. Kalau kita cuma mikirin perut sendiri, sebesar-besarnya rezeki kita, ya paling sebesar perut kita. Kalau kita bisnis cuma mikirin buat kasih makan keluarga kita, sebesar-besarnya ya sebesar perut keluarga kita doang. Tapi kalau kita bisnis tuh harus yang lebih besar. Kita harus belajar dari Gojek, kita harus belajar dari Tokopedia. Mereka berbisnis bukan cuma buat menuhin perut sendiri, perut keluarganya, perut sanak family-nya, tapi kayak Gojek, dia buat Indonesia. Tokopedia bukan cuma Indonesia, bahkan dunia gitu kan. Mikirnya harus seperti itu. Harus bisa memberi kehidupan dan memberi manfaat untuk orang yang sebesar-besarnya, masyarakat yang seluas-luasnya. Kalau kita mikirnya semakin besar, kita mikir bagaimana caranya memberikan dampak positif yang semakin luas,
buat sebanyak-banyaknya orang, ya rezeki kita kurang lebih seperti itu juga, sebesar itu juga. Jadi jangan pernah berpikir kecil, jangan pernah berpikir untuk diri sendiri. Tapi bagaimana bisnis ini kita bisa bawa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk dunia. Kayak gitu sih yang bisa saya kasih pesan. Semoga tadi wawancaranya bermanfaat, semoga ya bisa menginspirasi teman-teman semua agar kita bisa connect terus. Follow ya Instagram @venusaquatics, juga subscribe channel YouTube kita @venusaquatics gitu. Terus juga ada website kita tropicalfish.indonesia.com. Kalau mau kenal lebih personal dengan saya juga bisa follow Instagram personal saya Nicholas Kurniawan 93 gitu. Jadi ya stay connect, kita sama-sama maju, see you on the top.